Saudari dan saudaraku sahabat Resi Dehonian, salam jumpa kembali dengan saya Romo Haryanto SI dalam Resi Renungan Singkat Dehonian edisi 14 Maret 2017. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan perikop Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi Dehonian, baru saja kita mendengarkan kritik tajam Yesus kepada pelaku-pelaku jabatan agama Yahudi. Mereka yang adalah oknum-oknum yang rasanya menodai jabatan yang mulia itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, secara jabatan mereka duduk di kursi Musa, memiliki otoritas yang patut dihormati. Ajaran-ajaran mereka pun patut dituruti, tetapi tingkah laku mereka janganlah kamu turuti, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebab ajaran mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah sendiri. Dan rasanya juga ajaran-ajaran itu berguna untuk membawa manusia semakin mengenali Allah dan setia kepadanya. Yang dikritik Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang dari ajaran yang mereka bebankan kepada orang lain. Maka Yesus mengatakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau kita cermati, di sana ada 5 kritik Yesus. Yang pertama, mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Kita bisa mengatakan orang seperti ini adalah munafik. Lalu yang kedua, mereka tidak bersedia melakukan apa yang mereka perintahkan kepada para pengikutnya. Lalu yang ketiga, mereka senang menonjolkan diri. Pelayanan mereka jelas bermotifkan kepentingan diri sendiri. Lalu yang keempat, mereka suka menerima penghormatan dari orang dan senang mendapatkan gelar-gelar prestise seperti rabi. Mereka gila hormat. Lalu yang terakhir, mereka salah mengerti tentang prinsip pelayanan, karena jelas bahwa orientasi pelayanan mereka adalah dirinya sendiri. Nah, saudari dan saudaraku sahabat Resi Dehonian, kritik Yesus di atas rasanya masih sangat relevan bagi kita di zaman ini, baik sebagai imam, diakon, katekis, pewarta iman, pemimpin ibadat, bahkan
dalam diri orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Tak jarang bahwa kita harus bergulat dengan batin kita sendiri. Apalagi ketika dari dalam hati kita berkata, Tuhan, aku sendiri masih jauh dari apa yang aku katakan, dari apa yang aku ajarkan. Nah, yang dibutuhkan adalah keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan. Dan ini rasanya adalah tantangan bagi setiap pengikut Yesus. Mengajar hal-hal yang baik seperti memberi ampun, maaf, jujur, setia, berderma, adil, dan seterusnya adalah sangat mudah kalau hanya mengajarkan. Tetapi perlu juga usaha yang luar biasa untuk bisa melakukannya. Kita bisa mengatakan bahwa hidup kita justru dilihat dari apa yang kita lakukan secara konkret dan bukan melulu teori. Kesaksian hidup jauh lebih berharga dari teori-teori suci yang kadang tidak pernah dipraktekkan. Banyak orang mengatakan demikian. Nah, salah satu bahaya adalah bila seorang pemimpin adalah salah mengerti atau salah memahami prinsip dan motivasi pelayanan. Misalnya, pelayanan dilihat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, baik materi maupun dari penghormatan atau prestise. Dengan demikian, kritik Yesus dapat kita jadikan sebagai autokritik pelayanan dan kepemimpinan kita. Kita perlu belajar dari teladan Yesus. Melayani berarti merendahkan diri sebagai pelayan demi sesama manusia, menjadi teladan untuk apa yang kita harapkan bagi orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin.